Karena memang Iya. udah nggak nyaman karena sempat ada pelecehan seksual dari Om Irwansyah sendiri. Sutradaranya. Saya disuruh pegang kemaluannya dia. Hai Firly, hai Raja. Halo. Oke, saya pengen langsung tanya dulu pertama-tama nih. Share dong kronologi dari awal Oke. kamu masuk proyek ini sampai sekarang jadi saksi dipanggil oleh Polda. Boleh nggak share salah satu dari kalian? Dari awal sekali. Oh, boleh. Panggilan casting call dari mana dan lain sebagainya semua secara detail. Bisa nggak mau share kronologinya? Mau siapa yang Siapa jawab? Sebenarnya aku mau jelasin dulu, meluruskan dulu di sini kalau kita tidak bermain film porno, melainkan konotasinya adalah film dewasa. Oke. Pertanyaannya adalah apa perbedaan film porno sama film dewasa? Kalau porno itu kan mainnya langsung biar kan, jadi barbar kita gitu, berhubungan intim beneran. Sedangkan yang kita mainkan, yang kita perankan itu tidak berhubungan beneran, Itu hanya kita acting. hanya sebenarnya. acting saja. Gitu. Kita hanya pura-pura semuanya. Jadi kalau di film porno itu ada actual seksnya. Seks, Iya, Kalau di betul. film dewasa itu kita cuma Tidak ada. pura-pura. Iya, Kita pura-pura. acting, Acting. peran. Oke, ini kan klarifikasi kamu Iya. kan. Tapi kamu sebagai saksi sampai sekarang ini. Iya, betul. Kasusnya belum ditutup sama sekali kan, Belum, masih terbuka. masih. Alright, masih investigasi dan Iya. begitu. Alright. Kronologi aja nggak apa-apa. Dari pertama-tama casting call-nya ke Raja, ke Firly gimana sampai akhirnya begini kasusnya. Pertama gini, kalau ke Firly dulu ya. Boleh. Jadi pertama di call lewat IG, direct message ya DM. Dia bilang, Fir mau bikin konten di konten YouTube seperti foto. Tapi kan konten YouTube ini yang dia kasih lihat itu memang ada YouTube kelas bintang, memang ada. Namanya kelas bintang, benar. Tapi dia menghubungi IG pakai namanya Karya Bintang Bersama, Hmm. bukan kelas bintang. Sorry, sebelumnya apakah kamu tahu ada kelas bintang ini? Pernah dengar nggak kelas bintang? Saya nyari di YouTube dan memang ada kontennya. Dan konten kayak apa di kelas bintang itu di Kontennya YouTube? itu banyak kan yang kayak Komedi. komedi, religinya juga ada. Jadi entertainment. Tidak ada seksnya di Tidak situ. ada. Tidak ada dewasa, tidak ada sama sekali. dewasanya. Oke, itu Iya. dia. Alright. Sorry, sebelumnya kamu itu di Instagram kamu aktif secara sosial medianya. Iya, saya kan model. Kamu sebagai model aktif di sosial media, Iya. makanya kamu merasa ya mungkin panggilan kerjaan lah. Iya, Oke, panggilan go ahead. kerjaan. Nah, udah gitu, akhirnya seminggu di situ itu termulai dari Desember 2002. Diapain kamu tadi? Di callingnya dari Desember 2002. Oke. Dari 2002, seminggu dari sana saya harusnya syuting tapi nggak bisa, sakit. Akhirnya minggu depannya. Oke. Minggu depannya datang ke sana ke lokasi, dikenalin lah sama kru dan juga talent yang lain. Di mana lokasinya? Itu di Serengseng Sawah. Oke, berarti dekat apa? Ya, Studio satunya Serengseng Sawah. Di situ dikenalin, saya belum ada curiga apapun. Semuanya katakan kayak normal, seperti Normal, kamu ke any seperti job. ya, Oke. rumah, ya udah job. Iya, aku ngeliat memang ada beberapa lighting dan kamera ya. Itu di biasa. rumah ya lokasinya? Lokasinya Studio? ruko. Ruko, oke. Jadi fine. di bawah ruko, jadi kayak di atasnya rumah lah. Kita Terus nggak ada papan, terus apa sama sekali signage nggak ada ada sama sekali. papan tulisannya apa gitu, tapi kita kan nggak nge Oke, gitu loh. oke. Memang ada ruangan-ruangan kayak kantor, di bawahnya, di atasnya juga kamar besar. Nah, di bawah itu kan lokasinya lumayan lah agak besar gitu di Oke, dalam. oke. Sampai akhirnya jam kurang lebih saya datang jam 10, kurang lebih siangan baru mulai. Oke, Tiba-tiba, normal lah kalau ya. film bisa kayak gitu. Fir pakai bajunya ini ya, dikasih tahu pakai bajunya memang terbuka, lingerie, maksudnya Oke. dalaman. Saya kira masih fine-fine aja dong. Begitu sampai di take, tidak ada pas hari itu ya saya tidak ada namanya skrip itu tidak ada. Oke. Jadi kita diarahkan, Fir tiba-tiba ada yang namanya touching, pegang. Saya Apa sempat tuh, nanya, gimana? dipegang-pegang gitu Kamu loh, sama dipegang? lawan main. Pas action kamu langsung dipegang-pegang. Iya, dan gue kan nanya, Om ini nggak apa-apa, ini nggak bermasalah, ini kok kayak gini. Terus dia bilang, Fir tenang aja, saya ini sudah legal dan berbadan hukum. Dia bilang gitu. Saya tanggung jawab, tenang aja. Itu pun nanti nggak bakal kelihatan kok, katanya. Adegan ini, nggak bakal kelihatan, katanya. Dan memang yang bagian-bagian vital memang tidak terlihat. Katanya. Oh ya udah, saya percaya saja di situ karena kepalang tanggung saya sudah di sana dan mau nggak mau dan saya perlu uang juga saat itu. Oke, sorry sebentar ya. Sebelum kamu mulai syuting itu, kamu ada sign kontrak nggak? Tidak ada sign kontrak, tapi dia hanya memberikan DP 500.000. Di mana Sudah saya ada? dari Bandung ke Jakarta itu tidak dikasih ongkos sama dia. 500.000 cuma Uang transport. uang transport. Nggak ada transport, Nggak ada. itu DP. Ya, uang biaya kamu Iya, lah. karena Uang honor di iya potongan honor. Itu berapa yang dia janji kamu totalnya? 2 juta. 2 juta. 2 Oke, juta. untuk satu hari syuting saja. Untuk satu hari Alright, go ahead. syuting. Kamu orang Bandung aslinya Iya, berarti. Bandung. Alright, go ahead, Firly.
Nah, Dia udah dipegang-pegang, Iya. sutradara bilang nggak usah khawatir. Ya, Terus karena itu nggak akan kelihatan, dia cuma mau ngambil siluetnya saja. baju gitu. masih ada, baju lingerie dia masih pakai. Sudah tidak. Jadi dia pas pegang-pegang kamu, dia juga membuka baju kamu. Posisinya memang dia bilang begitu aja buka gitu dia gitu. Tapi memang tidak terlalu yang full, memang ketutup begitu loh. Kita yang tahu sendiri, kita yang nutupin gitu. Kamu loh. tutup tangan kamu sendiri. Iya. Terus Terus sutradara bilang apa katanya mau tutup kayak begitu? Kadang kita dibentak-bentak kalau tidak mau mengikuti maunya dia. Jadi kamu harus remove harus minggirkan tangan kamu nggak? Enggak juga kan ditutup. Jadi dia ngambil dari kamera yang sudah tayang itu, kameranya itu dia tidak akan memperlihatkan. Tapi kamu tahu dari mana bahwa kameranya nggak mengambil foto kamu Dia ke yang bawahnya? bilang, dan Dia kita bilang, udah iya makanya kamu lihatnya nggak cuma di sadar berarti kamera. dong. Iya. Jadi jadi tangan kamu juga agak nggak menutup karena kamu merasa Kalian menutup, kita menutup tutup gitu. sendiri. Oke. Alright, terus. Dan dari situ udah berapa lama syuting tuh, akhirnya saya nggak mau syuting karena sempat saya nangis di kamar mandi karena Sorry, bentar saya mau bagi rasanya- hari H syuting hari dulu, H sorry itu. ya. Ha. Memang hari H itu. Jadi hari H itu saya cuma dikasih istirahat, hari H itu dikasih istirahat 30 menit jadi jam 12 kamu mulai syuting. Mulai Berapa syuting. lama itu syutingnya? sampai jam 4 pagi. 12 siang. 12 siang sampai pagi. Sampai pagi. Jam 4 Subuh pagi kadang baru subuh. break. Oke, itu scene-nya apa saja begitu lama? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu Loh, kamu yang kerjain apa? Cuman yang tahu tuh yang bikin sutradara yang tahu. Jadi kita kamu mengikuti. dia sendiri, kamu apa actionnya kamu apa? Kadang ada yang dipegang-pegang? ceritanya, ada cerita dulu, nggak langsung, ada cerita dulu, ada dramanya ada dulu. dramanya Ada dulu, dramanya dulu. ada yang Oke. ini dulu nggak langsung. Jadi kita kan nggak curiga begitu. Sure. Tapi gitu lokasi loh. tetap sama lokasinya. Lokasi tetap di situ, cuman berbeda ruangan saja. Iya, oke, make sense, settingnya berbeda. Jadi di syuting hari itu, selain di mana dia itu tadi bilang memegang-megang kamu bilang sudah membuka ya lingerie kamu itu, ada adegan lain nggak sih lebih panas daripada cuma pegang-pegang? Nggak ada sih, nggak ada adegan. Contoh dia di atas, dia mau diranjang dia di atas kamu kah? Ada nggak? Adegan begitu ya? Adegan hubungan itu. Iya hubungan, tapi pura-pura. Pura-pura doang. Oh iya ngerti, Pura-pura. kita mau klarifikasi kan, makanya saya bilang Iya. nggak apa maksud saya Tapi kan. adegan itu pura-pura, nggak yang beneran gitu. Oh iya. gitu. Pokoknya intinya adalah scene Ada, di mana ada. kesannya Itu ada. lagi kamu lagi Iya, having sex, iya, seks gitu. iya. Terus Apa? boleh tahu nggak sih secara adegan, secara acting paling paling vulgarnya itu adegannya model apa? Boleh tahu nggak? Kadang itu memang kalau perempuan itu suruh ngangkang gitu loh. Terus udah gitu kadang kalau kita maksudnya harus ada feelingnya gitu, nggak dapet, Iya. dia bisa bentak-bentak. Dan kamu buat tahu nggak, sorry ya, Fir, Iya. bertanya nggak sih sensitif ya, ketika kamu lagi adegan pura-pura seksnya itu, Risih pasti ada. nggak usah kamu apakah sudah telanjang bugil atau masih ada pakai celana dalam Oh apa-apa? masih pakai celana dalam. Dan dalam. Masih BH? pakai. BH sudah tidak. Dada. Oke, jadi itu yang terjadi. Kamu sekali lagi tidak mengetahui bahwa ini film bokep ya? Iya, Kamu pikir ya betul. film dewasa lah, yang memang biasa Ya, ada memang di. dia bilang film dewasa karena kan kita sudah nonton beberapa film yang lain gitu loh. Sure, Maksudnya sure. filmnya bukan film menggarapan kelas bintang ya. Film yang lain pun ada yang adegan sama seperti kita Bahkan dari gitu. luar negeri pun ada film Iya. yang demikian. Kan behind the scene-nya kan harus buka-bukaan seperti itu nggak sih kalau Iya syuting sih seperti kalau itu sebenarnya? behind the Coba scene. tak tahu saya nggak tahu juga. Kalau klarifikasi tentang film dewasa itu di belakang layar tuh harus buka-bukaan nggak sih? Kan nanti kan hasil editing Iya, jatuhnya kan kita semi. iya. Jatuhnya semi. Jadi tergantung kalau misalnya dari yang saya pernah tahu dari Hollywood at least tuh ya. Setahu saya ada yang memang harus buka, ada yang contohnya mereka itu pakai body double, jadi nggak orang sebenarnya. Atau bisa contohnya dibuka tapi dia nggak nunjukin, nah, memang ada di belakang contohnya kayak begitu. Oke, tapi saya bagi ke yang kasusnya kamu sekarang, Fir. Jadi cuma satu hari itu kamu sudah merasa tidak enak sama sekali, merasa aneh lah, ini off lah ya. Tapi Kamu kan- nangis. Sempat nangis karena kok gini-gini amat sih cari uang gitu. Nah, ini pertama kali kamu mengerjakan Pertama hal kali, ini. Oke, jadi kamu nangis di setnya itu mungkin Nggak di WC. set, di luar set, di kamar mandi. Karena memang Iya. udah nggak nyaman karena sempat ada pelecehan seksual dari Om Irwansyah sendiri. Sutradaranya. Saya disuruh pegang kemaluannya dia. Bahkan dia sempat megang-megang saya gitu di posisinya saya lagi pakai baju gitu. Di situ saya kesel. Itu dia mengerjakannya secara di depan banyak orang atau cuma privat? Depan banyak orang kadang dia Dan megang-megangnya. dan Kita tuh orang- merasa nggak ada harganya. nggak ada harga dirinya sebagai perempuan Ngerti. karena merasa lu butuh duit nih. Iya, Ya udah betul. gua kerjain aja sekalian. Lu butuh duit kita perbudak lu. Orang Gitu. lain begitu banyak kameramen Kameramen di situ ada itu pada diem aja. Oh, mereka melihat. Melihat. Tapi diem? Tapi diem. Dan terakhir tuh pas ada adegan di mana setnya memang ada pasangan lagi kan di sana.
Saya tuh udah kesel karena udah, Om saya nggak suka diginiin. Om mau terusin syuting atau enggak terserah lah, Fir mau pulang. Nah, ya udah Fir tahan, Fir enggak, Fir gua oke, kalau kamu nggak mau oke. Dia bilang gitu karena dia megang-megang langsung kan. Tapi selama syuting ini berjalan dibikin tidak senyaman mungkin. Entah itu disuruh nggak enak gaya lu, ini ulang. Kurang ekspresinya. Iya, itu sering banget. Bahkan kita kata-kata kasar dan kata-kata binatang itu keluar dari mulutnya. Kamu selama itu merasa selain adegannya terlalu hot ya, terlalu kayaknya di luar batas normal, terus ada pelecehan seksual dari saudaranya, ada hal-hal lain yang merasa off nggak sih hari itu? Misal suatu merasa kayaknya kok kameramennya kok kayak nggak profesional kah, atau settingnya apa, ada nggak selain dua hal Enggak sih, ini? saya nggak curiga kan nggak ngerti juga. Kan ini pertama kali kamu Iya, di pertama sini. kali, dan itu adegannya tuh sebentar. Adegan gitu, nah selanjutnya itu drama. Jadi saya nggak terlalu curiga hari pertama itu. Terus besoknya saya pas hari itu setelah jam 4, saya minta fee saya dong dibayarkan. Iya. Karena setelah saya, dia bilang, ntar ya besok ada syuting lagi Fir. Besok aja sekalian. Soalnya, oke. Ada mau nggak mau. Karena dia nggak mau kamu kan kasih. jadi cuma 1 hari doang saja. Dia tidak bilang 1 hari atau gimana. Besok syuting lagi ya. Jadi kamu Terus ini gimana? belum selesai, bilangnya ini film ini belum selesai. Terus? Dia bilang ini belum selesai. Besok saya datang, besok akhirnya saya bilang pulang. Saya ada kosan kecil sama mandi di Jakarta. Saya pulang lah. Gak ada curiga apapun. Saya bilang, Om buat bagi buat ini aja. Udah kan kemarin masih pegang, saya kebetulan masih pegang beratus ribu lah. Oh ya udah kalau bilang sekalian besok ya udah nggak inilah gitu. Saya pulang besoknya udah ditelepon dari jam 8 jam 9 sudah ditelepon sama telkonya. Telko itu yang ngurusin talentnya. Udah ditelepon saya nggak bisa ngangkat karena udah capek banget. Karena sekarang gini, kita foto kerja dari pagi. Berarti saya udah datang jam 10 sampai subuh itu kita kan butuh istirahat. Yeah. Dan terus gitu pagi-pagi di calling lagi apa-apaan gitu loh. Kita masih capek banget. Apalagi posisi saya dari Bandung. Itu dari Bandung. Pastinya itu udah jet lag banget. Iya. Di calling lagi akhirnya datang jam 3 sore. Yang dimana saya ketemu sama dia hari itu. Jadi pas hari pertama Raja nggak ada di sana ya? Nggak ada. Alright. Berapa hari? Hari kedua ketemu, itu saya datang dan 3 kan aku. Oke, terus? Itu kakaknya dia udah gak enakin. Alasannya, oh gitu, tapi ya gitu. Nah pas lagi proses, akhirnya kita syuting lagi. Terus itu juga kita gak curiga ya. Jadi awalnya Cuma udah nggak curiga. Dan syuting hari yang kedua itu, apakah juga ada adegan-adegan tersebut lagi? Itu di malamnya. Di malamnya ada, tapi adegannya tidak vulgar, tidak ada yang ini. Jadi masih batas Cuma mungkin kewajaran. kissing gitu, Ya, gitu doang aja. itu masih batas kewajaran, tidak ada telanjang, tidak ada. Gitu. Hari kedua, hanya hari pertama itu ternyata hari keduanya itu sampai malam lagi, sampai jam 4, hampir setengah 5 bahkan. Terus mungkin Karena saya datang 3. Hari itu, hari terakhir itu belum dibayar. Dan dibayar lagi? Belum dibayar. Dia bilang, nunggu dulu ya, Fir. Itu story kamu ya, kronologi kamu? Iya, nah aku meluruskan ini kemarin kan ada kasus yang Siska bilang ada skrip. Nah, memang salah satu film yang saya mainkan itu ada skripnya, yaitu judulnya Keramat Tunggak. Tapi karena saya di calling sehari sebelum film syuting Keramat Tunggak, saya tidak dapat skrip. Hari itu juga dapat skripnya. Tapi memang saya cuma pemeran pembantu, yang dimana Siska pemeran utamanya. Dan memang itu ada adegan, tapi itu adegan pun tidak vulgar karena saya masih pakai celana rok di situ. Gitu. Orang kan berpikirannya sekarang porno, oh kamu bokep lah gini-gini. Ini nggak seperti itu. Ini film di Indonesia itu banyak nggak seperti ini gitu. Kenapa orang berpikirannya, lu porno lah, lu main bokep lah. Orang tuh udah ngelihatnya ngelecehin aja ke kita. Bahkan ada DM-an ke saya yang kata-katanya sangat parah banget. Bilang, oh lu dibayar cuma segitu, udah mendingan sama saya aja. Iya, gitu. gue bayar lu lah. Iya, itu parahnya sih ke situ sekarang. Are you okay? No. No? Tertekan karena masalah ini ya? Banget. Kalau dibilang tertekan. Apalagi mama. Saya cuma punya orang tua satu. Cuma mama doang. Dan mama tiap hari nelfon karena takut anaknya ada apa-apa. Saya nggak pernah tahu, mama nggak pernah tahu kerjaan saya di luar seperti apa. Tapi kasus kayak gini kadang-kadang saya udah di Polda, dipanggil banyak orang, bahkan tetangga, keluarga apa dari sana sini. Mama pun di Bandung sendiri, Pasti. karena saya nggak punya apa kan. Mama nelfon saya, saudara semua nanya itu kenapa bisa kayak gitu. Kita tuh bener-bener nggak main film porno yang bener kejadian kita main beneran gitu, enggak, kita nggak main kayak gitu. Cuman gimmick dan memang ekspresi kan dia yang nyuruh juga, tapi kok kesannya tuh jadi kita beneran main. Jadi makasih. Film porno yang bener-bener porno tuh nggak kayak gitu. Orang tuh selalu ngehinanya tuh banget. Bulian ini aku nggak kuat. Kita dicap sebagai teman itu ya? Iya, bulian orang itu bener-bener aku nggak kuat gitu.
kok dia sejahat itu, bahkan orang kalau ngelihat kita kayaknya kalau nggak tahu sampai begini banget gitu tuh, apa sih kita nggak ngapa-ngapain kok kayaknya lu ngecap gue tuh. Please gitu, lu lihat dong film-film lain di Indonesia tuh banyak, nggak cuma film ini, karena mungkin ini belum legal aja. Yang cari di sini apa sih legalitas kan. Kesannya gitu bener-bener, oh produksi film pernah 120 film, emang kita yang mainin semua? Kan bukan, banyak loh ini cuma beberapa aja talent yang dipanggil. Kamu sudah lihat hasil akhirnya film itu belum? Saya cuma lihat di YouTube itu terakhir sudah dipotong-potong. Kamu berani nggak lihat hasil fullnya semua? Enggak. Kamu gimana? Karena setahu saya memang itu web juga berbayar ya. Yang kelas bintang itu? Ya. Jadi siapa yang punya kelas bintang? Siapa owner kelas bintang siapa? Yang kita tahu Irwansyah dan istrinya. Yang megang semuanya dari admin. Dari admin, semua itu istri Om Irwan. Jadi YouTube-nya kelas bintang itu cuma sebagai front, kamu tadi bilang kan? Ya, cuma YouTube-nya entertainment. ada, tapi yang kita lihat YouTube-nya itu tidak ada normal aja. normal. Tapi yang berbayar itu berbeda dengan yang berbayar YouTube-nya. itu lebih ke adegan-adegan seperti itu. Oke. Gitu. Bahkan bayarannya, kalau Yeah, I dia know. bilang bayarannya 10-15 juta, wow, dari mana 2 segitu? juta, ya. Saya cuma di Keramat Tunggak aja saya cuma dikasih 1 juta karena saya pemeran pembantu. Dimana Jadi kalau total saya 1 juta? 1 juta 1 hari. Jadi 2 juta dong? Karena 2 hari? Karena 3 hari. Kalau yang Oh. Keramat Tunggak itu syuting 3 hari. Oh. Saya dapat 3 juta. Nah, si Sky dapat 10 juta. Memang benar adanya dia fee-nya segitu. Tapi dia memang cuma mainin 1 film. Di Keramat Tunggak doang, cuma eksploitasinya memang parah sekali. Siska tahu nggak itu film yang dikerjakan bukan film yang legal? Saya tidak kurang tahu kalau itu. Kamu deket nggak sama Siska? Deketnya cuma deket sebatas syutingnya saja. Di sekarang nggak? Sekarang apakah dia ada telepon kamu bilang, ayo oke, kamu gimana, ada nggak? Ya, ada sih cuma nanya gimana kasusnya apa gimana gitu. Dia juga kena kasus sekarang? Iya, sekarang kan kemarin juga baru dipanggil. Dia juga mengklaim bahwa dia tidak tahu. Saya juga nggak tahu, saya nggak ngeliat. Oke. Saya takut ngeliat berita apa, saya nggak mau. Iya, iya. Bahkan Pasti. IG sendiri pun saya posting story apa, saya ngeliat komenan aja nggak mau. Matiin aja kali komentarnya. Iya itu. Itu buliannya parah Pasti sekali. saya bisa imagine. Raja, coba boleh nggak share kamu punya kronologi? Kalau kamu siapa yang kontak kamu? Kalau saya dari Instagram Irwansyah langsung sih dulu. Oke, kamu sebelum kontak sama Irwan apa kami kerja? Kalau dia kan model. Kalau kamu Di internet juga. Saya di internet syuting. syuting, maksudnya aktor gitu ya. Jadi Irwannya sendiri langsung Langsung DM DM, kamu. lagi Kamu kenal free. dia nggak sebelumnya? Nggak Pernah sama dengar namanya dia nggak sebelumnya? Tidak pernah sama Tidak sekali. pernah sama sekali. Kamu nggak pernah dengar tas minta apa, semua nggak pernah Tidak dengar. pernah. Oke, jadi dia kontak kamu secara pribadi, bilang lewat apa? DM. Lagi free nggak? Terus aku bilang, iya lagi free, kenapa bang? Mau syuting nggak? Syuting apa? Syuting konten. Nah, aku pikir syuting konten kayak seperti sebelumnya saya nggak ada mikir macam-macam kan. Nah, aku nggak tanya lagi tuh konten apa. Nah, suruh datang tuh. Ya udah kalau free besok datang ke sini. Aku datang. Nah, ketemu dia. Itu hari kedua tadi dia bilang ya. Juga sama kasusnya nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Jadi saya datang syuting itu saya nggak curiga. Karena Dari siang sampai sore itu emang kita mainin drama aja, tidak ada adegan seperti semakin malam tuh barulah mulai. Aku lihat, bang kok syutingnya seperti ini ya? oh ya kamu apa? Seperti apa? Seperti kayak tadi adegan tersebut. Adegan kamu itu. lihat? Saya lihat, saya Oke. bukan yang waktu itu yang hari pertama saya nggak main adegan itu. Kok syutingnya seperti ini ya bang? Emang aman ya? Emang nggak apa-apa. Terus dia jawab kan si Irwan itu. Tenang saja, ini sudah legal kok. Aman, saya yang tanggung jawab. Seperti itu. Dia bilang seperti ya udah, kita percaya kan, saya percaya. Nggak ada mikir macam-macam. Nah, berapa hari 1 minggu setelah itu saya di calling lagi, tapi saya ada adegan seperti itu. Karena dia awal mikir saya sudah didoktrin tentang legalitas, ya udah aman aja gitu. Nggak ada curiga sama sekali. Buat tahu nggak kamu dibayar berapa? Kalau saya 500.000 Per hari? per hari. Lebih rendah daripada si Firly? Betul. Saya pengen tanya ya, dan saya bukan lagi mau meremehkan apa gimana. Kamu orang Bandung? Saya orang Tegal. Jadi kamu juga harus Stay di jalan dari Jakarta. Tegal masuk ke sini ya? Saya udah stay di Jakarta, karena kan oke. sebelumnya saya entertain. Oke. Kan banyak orang pikir ya, aduh, Firly 1 juta per hari ya, kamu 100.000 rupiah per hari. Sebetulnya Jakarta itu kan nggak gitu terlalu tinggi gitu loh. Betul. Jadi bolehkah saya asumsi bahwa sebelum proyek ini kamu memang ya pengen cari uang gitu loh? Iya betul, kita cuma cari uang aja. Cari uang Nggak, aja? Bukan kalau orang Bukan mikirnya, sengaja ini anak mau cari popularitas nih, enggak.
Saya ke Jakarta itu cuma cari uang. Pure uangnya saja. Pure uangnya saja. Jadi saya nggak mikir itu saya dapat, ibarat kayak misalkan karena saya pemotretan fee-nya juga segitu, saya nggak mikir nih kalau akan lebih atau gimana. Saya juga nggak pernah dapat bonus dari kalau filmnya rame gitu ya, kalau tunggak itu nggak dapat bonus kok. Jadi saya cuma pure kerja aja. Kita datang syuting kerja udah kelar. Karena pemikiran kita, oh iya dia bilang sudah legal, oh iya banyak kok film-film yang lain sama. Dia pengen setara dengan OTV lain, Netflix apa gitu, dia pengen sama. Kita pemikirannya menekan dia, doktrinnya apa ke kita? Bilang, minggu depan nih aplikasinya bakal keluar, minggu depan nih. Itu selalu bilang benar. Itu kita selalu dengar gitu. Sutradara ini saya nggak pernah kata videonya dia bagaimana ya. Apakah dia seseorang yang sangat charming, sangat karismatik sekali? Mohon maaf sebelumnya nih. Kalau bisa ditampilkan gitu. Kalau bisa ditampilkan, tolong ditampilkannya mukanya seperti apa? Tidak. Karena bukan masalah tampang loh. Masalah tampang. Karena cara ngomongnya dia apakah sangat karismatik? Nggak ada. Cara ngomongnya, aduh. Bahkan dia tuh pengennya dipanggilnya Pak Bos. Bosi banget. Dimana kita ngelihat mukanya tapi dia manis tuh sih, nggak. cara ngomongnya manis. Itu manis banget. Tapi masalahnya yang dia pengen dipanggil bos itu aura bos itu nggak dapet, nggak ada. Dia kalau syuting pakai baju sobek mohon maaf nih ya kayak pemulung. Dan memang kita tanya dia memang dulunya pemulung. Riwayatnya pemulung, tukang pijat gitu-gitu. Tukang pijat dulu. Iya. Kapan dia menjadi film kamu aja nggak tahu ya? Nggak tahu dari mana. Alright, ngapa Raja? Tadi kamu bilang tambah malam, kamu juga bilang tadi ya, tambah malam tambah adegan seperti itu. Tambah senonoh, nggak senonoh ya kan? Selain sutradaranya, apakah kru yang lain juga mulai kan? Setahu saya gini, saya rasa krunya mungkin juga lebih tahu daripada kalian sebagai pemain filmnya, ya kan? Jadi apakah para krunya juga sudah mulai attitude-nya pada kalian itu mulai juga kayak nggak enak gitu loh, kayak nggak comfortable, ada nggak sih? Kalau kru itu rata-rata baik ya. Baik, jadi kamu nggak ada merasa ada? Enggak, kalau kru bilang, kadang kru suka yang mengingatkan kita kalau kita ada salah gini, Fir, tutupin. Oh, ada kamu kayak gitu. Jadi mereka baik, mereka support kan? Iya, krunya baik. Cuma satu orang ya itu sutradaranya. Sutradaranya aja yang ngeyel. Yang suruh barbar gitu. Yang terlalu inilah. Tapi nggak ada yang berani ngomongin sutradaranya. Terkadang pernah ada suatu ketika kita lagi syuting, karena yang tahu skrip, yang tahu apa kan sutradaranya. Sutradaranya itu tidur selama kru apa belum ada kata cut dari produser sutradaranya, kita akan tektok terus. Dan itu kita harus otak tuh mesti di kreatif, mesti pintar mungkin ini gimana dibilang nanti sampai ke nextnya kita nggak bingung. Dan kadang kita juga bingung sendiri ya kan syuting itu. Nih kita cuma dikasih gambaran doang. Setengah jam nih dikasih gambaran. Jadi harus improve semua. Improve. Jadi gambaran seperti ini, setnya seperti ini, dia sutradara maunya seperti ini. Oh kita ada pandangan, ya udah improve. Ngomong aja gitu. Iya, gitu. tektok aja. Istrinya ada di set nggak istrinya? Ada. Ada kalau malam lagi habis sore karena dia mungkin kerja ya. Saya nggak tahu. Oke, jadi kalau istri di set kan mesti kan dia seorang perempuan mungkin lebih bisa ada satu perasaan empatik lah sebagai seorang perempuan, atau dia juga ikut memerintahkan kamu. Iya. Ya, apakah dia juga memerintahkan kamu gitu loh? Tapi katanya dulu tuh istrinya sempat berontak karena adegannya semakin Oke, tapi ini kan kamu dengar orang kayak kita nggak bisa mengkonfirmasi kalau kamu nggak mendengar ya. Saya sih dengar dari istrinya pernah sempat cerita. Ke kamu pribadi? Iya, ke pribadi kan karena kalau kita ngobrol, sana kan suka duduk bareng. Dulu awal-awal dia juga nggak tahu ini emang nggak apa-apa. Iya dulu kan dulu saya nggak tahu nih. Yang kita tahu sekarang sudah lagi dalam badan hukum kan, makanya kita suka cerita-cerita. Terus si besar ini ngomong, iya, dulu awal-awal nggak tahu, saya lemparin tuh baskom, piring semua katanya. Dan setiap ada talent yang kurang dia suka atau yang sombong apa gimana, habis pesennya. Nggak itu gelas, piring, gitu. Kamu nggak curhat sama istrinya? Perasaan kamu kayaknya nggak enaknya atau pelecehan seksualnya, kamu nggak lapor ke istrinya? Nggak berani ngomong. Nggak berani? Nggak berani ngomong. Karena saya pun ngelihat beberapa talent depan mata saya itu dilecehin sama. Kamu setelah kasus ini yang terjadi pelecehan seksual itu ada share ke siapapun juga nggak? Surhat ke siapapun juga? Terus sama talent paling perempuan. Dan itu aja? Dan dia juga ngerasa emang gitu kan. Ya. Tapi kamu selama kamu jadi model, kebetulan kamu perempuan ya,
pernah nggak mengalami pelecehan seksual? Iya. This is the first time, pertama kali ini ya? Jadi kalau justru kalau foto mereka lebih banyak yang sopan ya. Lebih sorry ini Fir gitu. Kalau dia nggak Facebook buka aja. Cuma saya tidak punya bukti. Of course. Ya, biasanya kan kalau kasus kayak begini kan badai kau bilang apa, dia bilang apa, Ya, itu kan saya tidak pertarungan di punya sana. bukti. Kalau saya punya bukti, itu pelecehan seksual pasti naik. Iya. Raja, kalau kamu sendiri kan dia dibully habis-habisan di internet. Kamu sendiri kena bully nggak? Kena bully. Kena bully juga. Karena postingan saya di Instagram itu beda hampir 360 derajat dengan apa yang saya mainkan. Oke. Dia kamu dibully dari perempuan atau dari laki-laki kan? Dari laki-laki, karena saya di internet kan suka posting-posting tentang kata-kata dan yang sebagainya yang berbau religi lah. Wah. Oh, hipokrit lah kamu, munafik. Ya ibaratnya orang banyak bilang munafik gitu. Wah, story-nya seperti ini tapi mainnya kayak gini, kayak gitu. Banyak yang bully seperti itu. Terus orang tua kamu atau keluarga kamu yang tahu gimana? Awalnya kaget. Mereka kaget. Kok bisa ya kamu main seperti itu? Padahal di depan kita, orang tua, kamu tuh suka posting tentang story dakwah lah atau dan sebagainya gitu loh. Tapi kok di belakang kita kamu mainnya seperti itu. Jadi mereka juga curiga sama kamu juga? Awalnya enggak. Setelah kasus ini beredar, kasus ini mencuat, nama saya kan naik. Mereka klarifikasi itu gimana ceritanya belum. Saya kasih tahu penjelasan, saya kasih kronologinya. Kalau itu hanya pura-pura. Dan sampai sekarang mereka percaya kamu nggak? Atau Percaya. masih merasa kayak kamu kayaknya nggak? Percaya. Masih percaya kamu? Mereka percaya. Aku kasih. Itu tuh hanya acting loh, pura-pura tidak ada beneran adegan kita buka-bukaan semuanya atau penetrasi tidak ada. Aku udah jelasin ini kita main di dunia acting itu semua pura-pura, kita hanya gimmick semata, kayak gitu. Dan mereka paham, akhirnya ya udah lain kali jangan kayak gitu lagi, cari yang lain lah. Karena kan yang dijual sebenarnya di sini lebih ke Wanitanya. perempuannya. Ya pasti. Ya kan? Selain bully daripada netizen, kamu ada merasa diintimidasi nggak misalnya dari pihak kepolisian kah atau dari pihak lain? Kalau kepolisian penyidikan itu enak orang-orangnya, Jadi tapi enggak. saya merasa terintimidasinya oleh para wartawan. Nah, gimana makanya kemarin pas saja penyidikan saya keluar, saya nggak mau banyak bicara karena Stop. mengerikan. Lebih tertekan wartawan daripada di penyidik ya? Di penyidik saya masih bisa, ya Pak, masih bisa Bisa share, sharing, bisa bisa ketawa, santai, gitu, relax. masih santai. Dan Iya. penyidikan itu enak banget gitu, kita emang, oh ya Fir gini-gini, emang si Irwan gitu loh, masih bisa sharing gitu. Begitu keluar penyidikan, ngeliat wartawan udah kayak zombie, rasanya takut banget. Secara pertanyaan inilah itulah. Terus udah gitu kalau kita nggak jawab, itu langsung ngomong, ngeremehin, ngelecehinnya tuh parah banget. Itu saya takut banget sih di situ, sudah nunduk aja. Sampai sekarang masih terjadi nggak kasus-kasus wartawan contohnya iseng Oh, itu? udah nggak. Udah nggak gitu. Kan sejarah Ya, keluar. maksudnya tapi bagus ya daripada. Ini pertama kali dalam seumur hidup ngeliat wartawan sebanyak itu. Udah gitu saya udah mau pulang, udah jalan masih itu benar-benar dikelilingin, nggak bisa ini untuk saya bawa wali yang ini banget, bodyguard jagain itu, banget ya kan. Dibilangin oke 1 menit, dan itu pun saya nggak berani banyak ngomong karena takut salah ngomong. Ya hati-hati bisa ditwist. Karena, Nah, betul. ya karena satu salah ngomong, dan saya kan jadi kayaknya beban buat teman-teman yang lain nih kalau sampai salah ngomong, kasihan yang lainnya gitu. Saya pernah loh mengalami yang kamu kasih tahu di doorstep kayak begitu. Jadi saya ngerti banget perasaan kamu terus kayak begitu dan di twist kayak mengalami sekali. Rasanya aduh, mau gimana ya, pengen jalan nih cepet, pengen udah nggak bisa maju, di-blok kan? iya, Terus maju nggak bisa, mundur nggak bisa, udah stuck gitu, udah tegang aja. Terus dia bilang, gimana Mbak, Kak Firly gini-gini. Mau jawab, mulut udah nggak bisa ngomong jadinya. Iya. Ya cuman ya selayaknya dia nanya apa masalah fee gitu-gitu, terus udah main berapa, saya juga nggak tahu udah main berapa banyak. Betul. Gitu loh. Karena kita nggak dikasih Dan tunjuk kalau dulu ya. masalah fee benar 1 sampai 2 juta, dan itu kadang ada yang kita kasbon dulu 1 juta baru kasih, nanti berapa hari kemudian baru dilunasin semua gitu. Kamu setelah kasus kayak begini terjadi ya, di mana kamu dibohongi ya oleh sutradaranya, kalian berdua pentas masing-masing, apakah menjadi langsung kayaknya apa ya, trauma? Udah deh, gua nggak mau di dunia entertainment lagi. Kayak gua nggak berani sekarang, gua nggak pede, atau gua, ya pasti kan ada. Maksudnya gimana perasaan kamu? Lebih ke hati-hati aja sih, karena kita masih utuh hidup juga kan ya, kan nggak, udah kayak gini pasti ada ininya lah, dampaknya jauh. Cuman ya mau gimana lagi, kita cari duitnya di situ.
Oke, saya nggak menghakimi, saya cuma pengen tanya kamu punya apa mindset, apa Kalau mental, saya mental. pertamanya lebih ke tentang Legalitas. kayak main dewasa ini, kayak udahlah kalau tentang dewasa, saya main dewasa udah cukup. Ibaratnya udah nggak mau ngambil lagi tentang dewasa. Tapi kalau dalam entertain kayak yang apa-apa. lain selain dewasa, saya ambil. Ya. Ya penting next time harus itu ya, tantangan. Iya, mesti Iya, lihat legalitasnya karena dulu. saya udah dari awal kan didoktrin tentang legalitas gitu. Kita juga nggak kayak mana lihat legalitasnya seperti Ya, kita apa. bodohnya Kita di tidak situ. cross check terlebih dahulu gitu. Karena yang sepikiran saya, dia itu karena ada pengacara setiap kali ini tuh ada pengacara, pas kita syuting ada pengacara nih datang gitu. Kita jadi nggak berpikiran itu beneran ilegal gitu loh. Nah masalahnya gini, Yang kamu tahu dari mana pengacara Bandung bisa bila pengacara loh. Ya saya nggak tahu itu kita jadi bawa pengacara Iya, sen iya. kontrak Iya. apa sen Itu, tanda itu tangan apa hati-hati. tuh sama si talent lain Mungkin kan kalau ada kasus beberapa ini nggak talent. atau sampai ke tangan kepolisian, mungkin kita sampai sekarang nggak tahu kalau itu ilegal. Iya. Ya. Kamu juga nggak pernah nonton film kamu kan akhirnya? Enggak, saya cuma syuting doang udah selesai, nggak tahu Karena itu kita paling seperti apa, dikasih apa kayak Trailer. cuplikan trailer pun nggak full nggak. Ya pastilah, trailernya pasti. paling Oke. dilihatin trailernya doang. Alright. Trailer hasilnya kita nggak. nggak. Tapi ibu kamu sekarang oke? Masih Kan belum juga oke? dong ya, ibunya. Mamaku nggak berani keluar sama sekali. Ya pasti dia pengen Sampai- tetangga pasti mikirnya yang emang nggak baik, bagaimana gimana. Sampai dia mau ibadah pun dia nggak berani keluar. Sama aku di gereja pun dia nggak berani. Kamu ada kakak adik? Nggak ada, saya anak tunggal. Gitu. Terus dia mau ke Jakarta pun kayak aku bilang jangan lama, ntar dulu aja. Aku bilang biar di Bandung dulu tenangin diri. Soalnya begitu ngeliat aku tak keluar terus ngeliat dia ini pemikirannya kan namanya orang tua, pemikirannya pasti kemana-mana Iya, lagi. Dan begitu. Saya nggak bisa bayangin sih. Tapi kamu ya, saya lihatin kalian berdua masih itu ya, masih apa namanya, masih sangat tanda kutip polos ya. Iya. Ada orang di mana kena kasus kayak begini malah menggunakan kasus untuk meng-up diri mereka sendiri. Mengeksploitasi justru kasusnya kayaknya oke, lu mau bikin gue jadi kayak begini, oke, gue akan lebih mungkin model, gue akan lebih nggak porno, cuma lebih buka-buka biar lebih tarik banyak klien bagaimana. Tapi saat ini kalian berdua nggak demikian, malah justru kayaknya pengen lebih low selesai. profile, pengen menghindari, pengen move on. Iya Ben, ya udahlah kita selesain aja gitu loh. Biar orang tuh pada tahu ya udah kita nggak akan kayak gitu lagi, lebih ngeri lagi sih. Kamu diancam apa nggak sih? Dan secara legalitas dari polisi sekarang, kamu sebagai saksi. Yes. Iya. Apakah sudah selesai atau nanti masih ada panggilan kah? Masih ada panggilan lagi. Tapi memang tidak ada kata-kata bahwa kamu ada penjara apa gimana, nggak ada kan? Tidak. Nggak ada. Mereka kan lagi apa tuh meriksa berkas kita, ada Ya, dari ahli pidana, ahli ITS dan IT, pornografi. Nanti pornografi. mereka dari itu menetapkan status kita sebagai saksi Bisa layak naik atau enggak dengan tidak. dengan minimal dua alat bukti. Dua alat bukti. Terus kamu sudah kirimkan alat bukti tersebut? Yang tadi kamu bilang minimal bukti-bukti tersebut sudah serahkan kepada Kita mereka? aja tidak ada bukti Kita ada. apa-apa. Loh, jadi gimana caranya kamu tahu bahwa mereka tidak akan mempidanakan kamu? Kita juga nggak tahu. Jadi masalah berarti artinya kasus kamu masih agak question mark dong? Iya. Kita Bisa aja masih- besok hari atau kamu di... Nah itu yang kita ditetapkan, pikirin. Kamu saya berdua ada pengacara nggak? Nggak ada. Kita para talent. Nggak usah pengacara buat bayar pengacara aja kita nggak Buat bayar apa? punya. Buat bayar Buat apa? bayar pengacara aja kita nggak ada. Iya. Orang mungkin ada beberapa talent mungkin dia punya ini ya ibarat punya uang lah ya. Kita nggak ada, orang kita buat minta gaji aja setengah kojot kok. Kamu sekarang ada income nggak? Lagi stop? Lagi stop. Kamu? Stop. Raja? Sama Stop gara-gara dulu. kasus ini Stop. stop income. Karena mereka mikirnya kasus ini belum selesai, takutnya ke depan Iya, iya. dan lain sebagainya, kita ditetapkan atau enggak kan kita nggak tahu kan. Bahkan ada beberapa kita coba minta tolong ke beberapa pengacara, Pro bono nggak mau? dia cuma balas oh gitu doang. Ada yang beberapa balas cuman ya sekedarnya. Terus kalau LBH sudah tidak mau bantu. Oh iya? Iya. Kenapa alasannya? Nggak tahu juga. Tapi kita bingung, ini kita kan korban ya. Iya, Tapi korban. kalau layak ditetapkan jadi naik itu atas dasar Tersangka, apa iya, gitu. atas dasar apa Padahal kita kita jadi cuma tersangka. kerja ya mengikuti perintah. Karena tidak ada PKS tersebut. Iya. Itu bikin kamu jadi bisa dipidana. Karena saya katakan ini semua adalah kamu bicara apa, dia bicara apa, bisa saling nuduhan di sini gitu loh. Dan saya takutnya ya namanya hukum di negara kita karena bisa aja karena siapa lebih powerful yang bisa menindas gitu kan. Iya. Oke, saya tanya kamu masing-masing ya. Raja dulu deh. Dari segala hal kamu alami berapa minggu, berapa bulan ini ya, apa yang kamu belajar, apa hikmat yang kamu dapatkan, hikmatnya? Hikmahnya kita kedepannya lebih berhati-hati lagi pastinya. Ketika ada yang ngajak untuk
bergabung dalam suatu project, lebih cross-check lagi tentang legalitasnya, tentang ya semuanya kita lebih make sure, lebih kayak berhati-hati lah. Jangan gampang percaya sama orang. Gitu. Alright. Jadi saya tanya perbedaan beda. Kamu kan sekarang benar-benar kayak desperate ya untuk ada uang untuk bisa membela diri kamu dan teman-teman kamu. Let's say, anggap saja ada satu perusahaan besar bilang ke kamu, "Oke Firly, gue bayarin lu pengacara, gue kasih lu uang biar mama lu datang ke Bandung, tapi lu harus agak buka-buka lagi, lu mau nggak?" Nggak, bener? Nggak deh. Trauma. Terlalu berat kayaknya. Jadi jatuhnya karena kita di Instagram pakai yang terlalu berani, dipikirnya kita gampang. Iya. But you're not. Enggak deh. Satu hal yang misal orang nonton, yang kamu pengen kasih tahu, kamu tadi bilang kamu nggak sebagai seorang perempuan murahan, perempuan yang mau kayak begitu doang aja. Apa yang kamu pengen penonton tahu tentang diri kamu yang orang nggak tahu? Beban aku tuh banyak gitu loh. Masalahnya di umuran aku yang sekarang, aku masih punya orang tua yang mesti aku biayain. Pastilah seorang anak akan melakukan apapun untuk ibunya. Dimana nggak mungkin dong ngeliat mama butuh duit nih karena posisinya jauh. Kenapa saya sampai ke Jakarta nyari uang itu? Karena di Bandung tuh udah nggak bisa. Dimana kalau di Bandung itu saya mesti jadi perempuan malam yang bisa dapetin duit gampang. Sedangkan pendidikan saya cuma SMA. Orang nggak akan coba orang jadi saya 10 menit aja. Kalian bakal tahu rasanya jadi saya kayak gimana. Ditekan sana sini. Belum lagi orang tua yang sakit. Orang tua saya sakit tiap hari harus minum obat. Kalau saya nggak punya uang, berarti siapa lagi yang ngasih? Nggak ada yang tahu lah. Ibu kamu sakit apa? Ya darah tinggi, jadi kalau misalkan kena sedikit pasti takutnya infoil kan. Kamu pernah mikir itu nggak sih? Pengen just bunuh diri karena udah terlalu too much? Pernah ya? Kamu Raja? Kalau untuk mikir bunuh diri, tidak. Tapi seharusnya memang bebannya lebih banyak di perempuan. Betul, sih. bebannya lebih, karena terlalu dieksploitasi banget. Kalau cowok kan hanya sebagai pelengkap lah. Firly, Raja, thank you banget the sharing, dan saya berharap ya kalian benar bisa cepat move on dari kasus ini ya. Semoga justice is served ya in this situation. Ya, God bless you. Ya, thank you.